Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita senantiasa selalu diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Materi yang kita akan kaji pada hari ini tentang hadis keutamaan memberi. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, setelah mempelajari hadis tentang keutamaan memberi, diharapkan nanti anak-anak bisa menghafalkan hadis ini beserta dengan artinya dan mampu mengaplikasikan isi kandungan dari hadis yang kita kaji pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, berkaitan dengan hadis keutamaan memberi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim yang bunyinya An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiya al-munfiqatu wal yadus sufla ya as-sailatu. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih bagus, lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi, dan tangan di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik anak-anak, kita ulang sekali lagi. Anak-anak hadisnya kita baca dan anak-anak bisa ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis suflah fal yadul ulya hiya al munfiqatu wal yadus sufla hiya as-sailatu. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada memberi. Di situ di dalam hadis ini ada ungkapan bahwa tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Hal ini mempunyai arti bahwasanya tangan di atas itu diumpamakan seperti bukan diumpamakan, tangan di atas itu adalah yang dimaksud adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah itu adalah simbol orang yang meminta-minta. Maka orang yang memberi jauh lebih utama, jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Maka anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa mempraktekkan hadis ini, yaitu kita lebih bisa mempunyai sifat dermawan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan. Selanjutnya anak-anak, dari hadis yang tadi kita baca mempunyai makna atau mempunyai isi kandungan yang harus kita pahami, yang perlu kita pahami. Di antaranya adalah satu, tangan di atas yang dimaksud adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah orang yang menerima suatu pemberian. Dua, orang yang memberi memiliki kepribadian lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Yang ketiga, orang yang memiliki karakter memberi disebut dengan dermawan. Tentu orang yang dermawan ini jauh lebih bagus daripada orang yang lawannya dermawan, yaitu orang yang pelit. Karena orang yang dermawan itu adalah bisa menggiring orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang pelit, orang yang bakhil akan menghantarkan dirinya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian anak-anakku, harta yang kita keluarkan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Jadi semua pemberian yang kita keluarkan kepada orang yang sangat membutuhkan, bisa tetangga kita maupun yang lainnya, orang yang membutuhkan, itu harus didasari dengan niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena riya atau pamer. Kalau karena riya, pamer, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan usaha yang kita lakukan akan sia-sia. Makanya salah satu yang bisa merusak pahala pemberian kita kepada orang lain adalah satu, riya, yaitu suka pamer, bersifat pamer, sering menyebut-nyebut pemberiannya. Yang kedua adalah menyakiti orang yang menerima pemberian tersebut. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, di dalam memberikan sesuatu diutamakan adalah kepada orang yang menjadi tanggungan kita, seperti keluarga dekat. Nah, kalau ternyata keluarga dekat sudah semuanya, kemudian baru kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini adalah isi kandungan dari hadis yang tadi kita baca berkaitan dengan keutamaan memberi. Nah, semoga kita bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dalam kehidupan kita semakin berkah. Kemudian anak-anak, setelah kita membaca hadis tentang keutamaan memberi, kemudian memahami isi kandungan daripada hadis tersebut, maka kita perlu tahu apa sih manfaat orang yang suka memberi, apa sih manfaatnya orang yang suka membantu orang lain, mengeluarkan sedekah. Ternyata manfaatnya luar biasa. Yang pertama, orang yang suka memberi akan dibukakan pintu kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang suka memberi itu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam kehidupannya. Yang kedua, lebih dekat dengan Allah. Jadi orang yang suka memberi itu akan lebih dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sebaliknya kalau orang yang pelit itu adalah jauh dengan Allah, jauh dari manusia, tidak ada orang yang menemaninya, dan dekat dengan neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang suka memberi manfaatnya adalah dijauhkan dari siksa neraka. Karena dengan suka memberi itu akan bisa menolong dirinya, diselamatkan dari siksa api neraka. Yang keempat, bahwasanya orang yang suka memberi itu akan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda yang begitu banyak. Kita bersedekah, berinfak, membantu seseorang, terkadang kita akan dibalas oleh Allah jauh lebih banyak, lebih banyak lagi dengan harta yang kita keluarkan. Yang kelima, anak-anak, manfaat memberi adalah dapat menolak bala atau musibah pada diri seseorang. Makanya dalam hadis Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya memberikan sesuatu atau bersedekah itu dapat menolak musibah atau menolak bala dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, anak-anak, manfaat orang yang memberi adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan pada diri seseorang. Kebaikan yang kita lakukan, membantu seseorang, akan mengakibatkan kesalahan kita, dosa kita yang tidak disengaja akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah anak-anak manfaat orang yang suka memberi. Maka kita nggak boleh sayang dengan harta kita di saat kita ada kemampuan untuk membantu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Karena hal ini sangat bermanfaat sekali. Nah, inilah anak-anak hadis yang kita kaji pada hari ini berkaitan dengan hadis keutamaan memberi. Nah, setelah anak-anak mempelajari semuanya, nanti anak-anak membuat video, yaitu menghafalkan hadis ini beserta dengan artinya, kemudian nanti diupload di portofolio di El Mantap. Nanti Pak Guru akan nilai hasil hafalannya dan artinya sebagai nilai tugas. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.